Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Aku baru dapat kiriman video yang sangat menarik sekali. Aku ingin share dengan kalian. Oke, ini tentang orang yang sedang bersolat. Videonya sangat menarik. Aku ingin kalian memperhatikan baik-baik apa yang terjadi. Terus kemudian setelah dia selesai sholat, kalian akan melihat gambar pause. Nah, itu berarti kalian harus menghentikan videonya ya. Pencet pause di HP kalian. Terus kemudian silahkan berimajinasi apa yang ada di dalam pikiran Anda. Bisa 1 menit, 2 menit, 5 menit, terserah. Terus kalau kalian ingin berbagi apa yang ada di dalam pikiran Anda bisa menulis komen di bawah video ini. Nah, terima kasih. Silahkan nonton. Sangat menarik sekali. Tidak ada suara keras, tidak ada hujatan, tidak ada kata-kata marah, tidak ada perasaan benci. Mukanya pun tidak mempunyai ekspresi yang sinis, tidak mempunyai ekspresi memandang rendah. Semuanya terselesaikan dengan begitu damai dan penuh pengertian. Wow, bukan main ya. Ini adalah sebuah contoh kenyataan kedewasaan rohani. Wow, wow, wow. Nah, apa yang ada di dalam pikiran Anda? Apakah kamu marah dengan aku? Mungkin aku ya, gimana ya? Terserah kalau mau marah ya. Mungkin kalian mau mengkritik dengan aku, maksudnya aku ini apa ya? Tapi begini, mungkin kalau kalian tanya, apa yang ada di dalam pikiran aku? Nah, aku akan berbagi dengan kalian. Setelah aku nonton video ini, apa yang ada di dalam pikiran aku? Nah, mau dengar? Inilah. Pertama ya, aku berpikir, kenapa orang ini dia mau mencuri? Kenapa dia mau mengambil HP-nya orang yang sedang sholat? Dan kemudian aku berpikir, lah ini dia kan sudah punya pistol, kenapa nggak ditembak aja? Nah, kenapa dibiarkan? Itu semua pertanyaan bergulat di benak aku. Kenapa orang ini tidak mempunyai emosi marah atau gimana ya? Lah kok dia punya pistol itu, kenapa dia kemana-mana bawa pistol? Nah, ini bisa jadi orang yang sholat ini adalah seorang apa ya, intelijen, seorang detektif mungkin. Mungkin dia seorang polisi, atau mungkin dia seorang ABRI yang sedang bertugas, tapi dia ingin menjalankan ibadah puasa, sudah waktunya sholat gitu. Jadi dia sholat di tempat di mana aja kan, pistolnya ditaruh di bawah itu ya, di bawah apa itu, karpetnya itu. Jadi HP-nya ditaruh di situ, kemudian dia menjalankan ibadah sholat. Nggak ada salahnya kan? Nah, kenapa ini orang ini sampai mengganggu? Tapi kenapa dia nggak langsung ditembak aja atau digebukin? Dia kan polisi, dia kan tentara. Kalau mau kan dia bisa kan. Tapi dia memilih untuk tidak menjalankan semua itu. Mungkin ya, dia berpikir, nah ini orang ini sedang butuh duit. Desperate sekali dia. Mungkin kelaparan sudah berapa hari nggak makan,
Jadi dia mau mengambil HP-nya dengan dompetnya, dengan uangnya. Jadi dia mengambil apa ya? Dia mau merampok dia lah, gitu ya. Terus kemungkinan salah satu keluarganya ada yang sakit, dia butuh duit, maka itu dia mau nyolong, mau merampok itu mau dijual untuk menolong keluarganya yang sakit. Mungkin bisa jadi seperti itu. Nah, iya kan? Nah, itu kenapa dia sampai bisa menyolong, Kak? Mau merampok orang seperti itu tuh pasti ada alasannya ya. Nah, sekarang aku berpikir menaruhkan diri aku ke orang yang sedang sholat. Kenapa nggak didor aja? Kalau dia seorang polisi atau seorang petugas ya, punya pistol lagi, kenapa nggak didor langsung aja, dikasih pelajaran, ya kan? Seperti yang sering terjadi di Indonesia kan, orang nabrak orang gitu ya. Semua satu kampung keluar ngebukin orang yang itu. Nah terus aku baru-baru ini lihat juga ada maling, maling yang nyolong nyolong apa, nyolong motor atau nyolong ini, nyolong itu ya. Ketangkep dengan keluarga penduduk yang setempat. Langsung digebukin orang itu. Waduh, digebukin, diajar. Malah ada yang berteriak, dia bilang kasih pelajaran. Hantam aja, ajar dia. Ada yang ngomong begitu, suruh ngasih pelajaran, diajar, ada yang nendang. Orang itu sudah nggak berdaya, sudah duduk di tanah. Itu masih ditendang kepalanya, masih dipukul, masih segala macam lah. Melihat seperti itu. Tapi ini ya, menariknya, ini orang ini punya pistol. Tapi dia tidak memukulnya, dia tidak marah, dia tidak nembak. Kenapa? Apa yang ada di dalam pikiran dia saat itu? Kenapa dia tidak berbuat seperti itu? Padahal dia mempunyai apa? Kesempatan untuk berbuat itu. Dia mempunyai kesempatan untuk berbuat itu semua. Marah atau ditendang orangnya. Dia kan punya pistol atau langsung aja didor. Iya kan? Nah, menariknya kenapa dia tidak berbuat seperti itu? Nah, itu yang membuat aku berpikir, mungkin orang ini dia rela HP-nya dengan dompetnya itu diambil, dicuri dengan orang ini, diambil terang-terangan dengan si pelaku itu. Dia mungkin rela itu. Oke, kamu mau ambil, kamu ambil. Tapi dia tidak mau ngomong, tidak mau mengutarakan apa yang ada di pikiran dia. Dia hanya ngambil pistolnya, dia pegang. Terus dia dia sebenarnya mungkin rela kalau si pencuri ini dia mengambil HP-nya lari gitu, mungkin dibiarkan dengan dia. Dia nggak akan menembak kok. Mungkin dia relakan, paling duit aku bisa cari lagi, bisa beli HP lagi. Mungkin dia berpikir seperti itu ya. Tapi kalau dia berpikir seperti itu, kenapa dia mengambil pistolnya yang ada di bawah karpet? Kenapa nggak didiemin aja, terus dia teruskan sholat? Iya kan, habis perkara. Tapi ini dia kenapa dia mengambil pistolnya? Kalau dia tidak mempunyai maksud untuk menembak orang ini, kenapa dia harus mengambil pistolnya? Nah, ini menarik juga bagi aku. Kemungkinan begini, ya itu tadi, dia itu sebetulnya rela kalau orang ini mau mengambil barangnya, dia itu rela sebetulnya. Nah, dia mengambil pistol dia itu mungkin dengan maksud untuk menjaga diri dia. Oke lah, kalau kamu mau mengambil barang aku, silahkan monggo. Tapi jangan menyerang saya atau menyakiti saya atau membunuh saya atau apapun yang kalian dia mau kerjakan. Mungkin orang itu bisa mau gebukin dia atau mukul atau membunuh dia kan. Bisa jadi. Maka itu
dia ambil pistolnya, sengaja dikasih lihat, tapi dia tidak mempunyai ekspresi marah atau benci atau membenci orang yang ngambil duitnya itu. Biasanya kita kalau ada orang yang ngerampok duit kita, kita kan marah. Ya kan, ego kita terinjak-injak. Tapi orang ini tidak mempunyai ekspresi sama sekali. Dia cuma mengambil pistolnya, dia taruh di tangan, dia teruskan sembahyang, dengan harapan orang ini mengerti, sudahlah, kamu mau ambil barang aku, pergi. Aku relakan, gitu. Asal jangan kamu mau membunuh aku. Kalau kamu mau membunuh aku, mungkin aku akan tembak kamu. Mungkin begitu ya. Maksud dia itu mengambil pistolnya itu mungkin seperti itu ya. Mungkin dia itu merelakan barangnya diambil. Tapi ya nggak tahu lah, ini hanya aku main-main dengan pikiranku yang liar ini. Apa yang terjadi? Menurut aku sangat menarik sekali ya. Aku bukan main orang ini loh. Aku salut dengan orang ini karena coba kamu perhatikan. Dia tidak mempunyai ekspresi marah. Nggak ada. Dia hanya tetap kalem, tetap sholat. Hanya dia mengambil pistolnya, dia pegang. Siapa tahu orang ini akan menyerang dia. Nah, kalau orang ini akan membunuh dia, baru mungkin dia sudah kebangetan itu ya. Mungkin dia akan bertindak sesuatu. Mungkin dia akan ngasih peringatan. Kalau orang itu sampai nyerang, mungkin dia akan ngedor nembak di angkasa untuk menakut-nakuti orang ini. Kalau memang orang ini mau menyerang ya. Tapi ya ternyata si pencuri ini mengembalikan semua barang-barangnya, terus kemudian dia berjalan dengan damai juga. Jadi bukan main ya. Orang yang sholat ini memberi kesempatan kedua, second chance kepada malingnya. Oke, kamu mau ambil barang, silahkan ambil, tapi jangan nyerang saya. Itu bukan main. Statement yang bukan main ya. Dan orang yang sholat itu benar-benar dia dengan sholat dengan khusyuk, dia tidak marah, dia tidak, mukanya tidak marah, dia tidak gimana, nggak ada emosi ya. Bukan main, saya melihat ini, saya berpikir orang kok bisa setenang ini ya. Setenang ini. Mungkin kalian akan ketawa ya. Ada yang melihat ini, dikira ini lucu. Ini adalah video yang lucu, ketawa gitu ya. Rasain lu kena batunya, kan begitu ya. Biasanya orang ketawa. Beberapa orang yang aku tunjukkan video ini, dia ketawa ngakak gitu. Tapi bagi aku, video ini membuat aku berpikir dan pikiran aku ini sangat liar sekali. Melihat, menganalisa kejadian-kejadian ini, apa yang bisa terjadi ya, dan apa yang terjadi sebenarnya, apa yang ada di otak orang yang memegang pistol itu ya, apa yang ada di dalam dirinya sewaktu dia sholat itu ya. Oh, bukan main. Ini video, bukan, menurut aku, ini video ini adalah, gimana ya, sangat indah sekali menurut aku. Tapi menurut kalian nggak tahu ya, kalian nonton video ini mungkin kalian udah misuh-misuh mengumpet-ngumpet aku dengan kata-kata sumpah serapah ya wis mbak, sakarepmu. Kalau kalian mempunyai pemikiran yang seperti itu ya silahkan. Mungkin kamu menghina ini, menghina itu, menghina, sakarepmu. Kalau kalian mau jadi gemblung ya sakarepmu, gemblung-gemblung dhewe. Yang penting ya, aku tidak mempunyai maksud apa-apa, hanya ingin sharing apa yang ada di pikiran kalian sewaktu Anda melihat video ini. Hanya itu yang aku ingin tahu. Tapi apa yang ada di pikiranku, aku sudah share dengan kalian kan. Oke, bye-bye. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.